Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepundi kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Sedoyo alhamdulillah saged rawuh nggih. Dan yang paling penting kita masih dalam kondisi pandemi, yaitu kita harus masih tetap yang namanya menggunakan dan memperhatikan protokol kesehatan. Sedoyo namel masker nggih. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, saenderenge dimulai acara P2K2 pada kesempatan hari ini, monggo kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu-ibu, bapak-bapak, saenderenge dimulai kegiatan P2K2 dinten punika monggo saged tasih eling nggih yel-yel PKH. Tasih. Mas sinten wani iki namine? Mas Bagus nggih, mewakili Bu Sutiem. Bu Sutiem nggih. Tasih eling nggih yel-yel PKH. Nggih. Monggo Dimulai, Pak. dimulai saged. Hitung keren iki. Nggih. 1 2 3. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Sehat dan pintar. KPM PKH. Sejahtera mandiri. Pendamping PKH. Sip, santun, integritas, profesional. Terus Pak, ngoten Pak. Sip, Mas Bagus sip, ibu-ibu PKH sip. Jadi itu materi yang sudah kita pelajari bulan yang kemarin. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, di sini sudah kita pasang namanya flip chart, nggih. Flip chart. Tulisan wes ngonten nggih Pak nggih. Iya, tulisan. Nggih. Coba Putri dibaca yang keras. Mengenal diare dan pencegahannya. Mengenal diare dan pencegahannya. Lah, saderenge kita bahas mengenai diare dan pencegahannya, alangkah baiknya ibu-ibu kalau tangler rumiyin. Teng mriki sampun gak ada yugo kan? Nggih. Kecuali Mas Bagus nggih. Nggih. Kan dereng gak ada yugo. Dereng. Nggih, tasik lancing nggih. Nggih, lanang kucing. Lanang kucing. Ah, kula tanglet keren. Kira-kira khususnya yang punya anak di rumah, apa saja yang dialami anak-anak selama sakit? Kira-kira apa saja? Pak Paat? Rewel, Pak. Rewel, saat sakit rewel. Mas Bagus? Tilem kali nangis. Tilem nangis. Bu Sari? Lek kepanasan ngonten nggih. Panas. Napa kok panas sih? Nggih panas niku Pak. Suhu badane Soale nggih. biasane niku dolanan tuh apa meneh saiki layangan niku lho, Oh, Pak nggih musim Jian. layangan nggih. Teng sabin-sabin nggih, sawah-sawah nggih. Oh, nggih. Terus selain panas, Bu Tri biasanya anaknya di rumah kalau sakit itu mengalami sakit yang seperti apa, Ibu Tri? Flu biasanya Pak. Flu, terus pilek Itu gitu akhirnya ya. demam. Oh, Kalau sudah panas badannya biasanya itu mencret, diare gitu. betul. Terus Bu Munadiro, Yugone pernah ngalami diare? Pernah Pak. Pernah. Kados pundi anake niku lek diare? Lemes terus Ngeseng tak niku nggih Pak. ngising niku ngisinge padet napa cair? Cair. Cair, kados enten banyune nggih. Nggih. Dadi kados kang disampunan sedaya disampaikan ibu-ibu sedaya niku leres. Artinya penyakit diare niku memang bermula dari gejala panas, pilek, demam, akhirnya medal ngisinge mboten ngising padat, ngising cair. Terus selain diare, kira-kira penyakit atau rasa kesakitan apa lagi yang dialami anak-anak? Bu Nurul wae dereng jawab. Ini kan selain diare napa malih, Bu? Kalau alit nggih, Nggih, tasih bocah alit. cacingan gitu. Oh, cacingan. Kan memengan terus marah lali mboten besok. Mama. Ya, kita lanjut ya. Nggih. Nah, Mas Bu Tri sampun membaca mengenal diare dan pencegahannya. Saniki kula jelaskan. Kula badhe menjelaskan mengenai diare. Diare niku napa sih?
Mas Bagus sakit nggih? Nggih. Nah, coba Mas Bagus dibaca. Diare adalah buang air besar atau BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, lintune Ibu paham? Nah, jadi BAB itu adalah buang air besar. Buang air besarnya bentuknya encer tadi yang saya kulo tanyakan teng Bu Nurul tadi. Encer, Bu Munadiro, atau berupa air saja, mboten bentuk padat dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Lek sedinten juga nipu ngising lebih dugi ping 3 Lemes. cair bentuke. Ah, niku pun gejala pastinya namanya gejalanya Diare. Ah, Bu, Sari napa wanita lemes? Nggih, Pak. Ah, pasti nanti gejalanya akan lemas. Normalnya selain lemas pucet. Jadi diare sekali lagi adalah buang air besar encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu namanya diare. Kita ini sakit dipahami toh yo. Nah, kemudian yang berikutnya Bu Munadiro dibaca Ampun di Pak. niki Teruskan katon nggih, Nggih. tengah nggih. Teruskan ASI dan MP ASI. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya juga MPASI. MP ini kenapa kemarin? Makanan pendamping. Pinter, makanan pendamping Bu Triana. Yugane pun pinter Bu saniki. 3, Pak. Oh 3, jadi pun pengalaman nggih. Anak itu kalau dikasih ASI sampai berapa tahun? 2 tahun. Terus tadi bagaimana kalau anak tadi mengalami yang namanya diare? Kula biasanya damel piyambak Pak. Ah, ndamel napa niku? Gula kalih ya. Ah, gula oralit. gula sama garam namanya oralit. Ketika anak diare, berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet sing sesuai dosis. Tapi yang jelas yang lebih aman selain obat dokter itu oralit masih bisa kita gunakan untuk alternatif atau penggan. Terus yang berikutnya Pak A dibaca. Segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Nah, zaman sakniki nggih, ibu-ibu harus berpikir lebih bijak. Lek kondisi yuga ibu niku semakin parah, berarti ibu harus membawa ke fasilitas kesehatan. Kados ibu tang paling deket teng puskesmas ngoten. Terus yang berikutnya Bu Sari dibaca. Cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga Kemudian, kebersihan peralatan, makanan dan minuman, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini adalah solusi atau cara pencegahan jikala anak kita mengalami yang namanya diare. Yang pertama, memperhatikan gizi anak nggih. Makanan yang bergizi niku makanan yang seperti apa Bu Nurul? Kinten-kinten. Yang ada Karbohidratnya, terus minyak, mineralnya. 4 sehat 5 sempurna ibu-ibu nate semerap lah kados ngoten makanan bergizi nggih. Yo ojo terlalu porsinya jangan terlalu banyak, harus pas. Terus selain memperhatikan gizi pada anak juga menjaga kebersihan peralatan makan dan ini harus sering dicuci, harus tetap dalam kondisi bersih. Kemudian selain itu minum air yang sudah dimasak serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ibu-ibu, jadi itu yang kita mengenal masalah diare dan cara pencegahannya. Ibu-ibu, tak ada semangat nggih, Bapak-bapak? Alhamdulillah. Kita masuk materi yang selanjutnya yaitu mengenal kecacingan dan pencegahannya.
Kecacingan. Coba Bu Nurul dibaca. Cacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam tubuh. Ya, pinter Bu Nurul. Jadi kecacingan itu adalah gangguan kesehatan akibat adanya makhluk yang namanya cacing. Cacing parasit ya, tidak menguntungkan pada tubuh anak. Sehingga pencernaannya tidak normal. Makanya anak yang kecacingan tuh rata-rata tumbuhnya tidak normal. Berat badannya tidak normal. Terus kemudian, lah cacing-cacing nopo mawon, jenis-jenis cacing apa saja yang bisa tumbuh dalam tubuh anak. Yang pertama, yang namanya cacing gelang. Yang jenis cacing kedua adalah cacing cambuk. Jenis cacing yang berikutnya adalah cacing tambang. Nah, bagaimana cara mencegah cacingan? Bu Munadiro dibaca Rumian? Pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, ini cuci tangan harus pakai sabun. Nah, jangan cuma pakai air saja. Terus kemudian Bu Tri, Potong kuku pendek dan bersih. nah, rajin memotong kuku. Bu Nurul monggo. Kemudian Gunakan alas kaki jika keluar rumah. Sandalan. Ojo Pak. Ya, Pak. Ibu Kang Kedah kudu perhatian. Nah, terus Pak Paat. BAB Terus dan BAK hmm. buang air kecil menggunakan jamban sehat. Jamban. BAB mau nopo Bu? Buang air besar. Kalau BAK Buang air kecil. Kalau buang air kecil maupun besar itu jangan di sungai. Bu Sari lanjut. Apa? Dibaca niki. Bersihkan bak penampung air dan tutup dan Ah. membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi bak-bak yang digunakan mandi untuk anak-anak itu harus selalu keadaan tertutup. Tutup nyamuk ya. Aman mboten nanti nyamuk dan binatang-binatang lain yang bisa masuk sehingga nanti bisa mempengaruhi kondisi air jadi kotor. Nggih. Alhamdulillah materi FDS pada kesempatan ini sudah kita sampaikan bersama nggih. Yang mulai dari pertama tadi apa? Diare. Dan pencegahannya. Terus yang kemudian berikutnya cacingan dan pencegahannya. Yang kesemuanya ini adalah semata-mata menjaga kesehatan.